Ya, ini maaf loh sebelumnya, saya bukan maksud menghina. Saya pun pendukung Pak Jokowi dari dulu. Cuman saya tuh bingung. Ini yang jadi presiden siapa? Di luar sana bilang Pak Presiden cuman lurah. Saya nggak terima. Cuman kenyataan yang kita alami, kita minoritas, kita apalagi yang double minoritas dipersekusi di berbagai bidang, terkhususnya yang paling krusial adalah ibadah. Pak Jokowi cuma bisa ngomong, cuma bisa instruksi, cuma bisa pengumuman, tetapi tidak punya power untuk menindak tuh gimana. Sama kayak Pak Lurah. Kenyataan yang kita lihat itu kayak gitu, kita tuh sedih. Kita tuh berharap Pak Presiden itu punya power untuk menunjukkan bahwa presiden itu memegang hukum keadilan tertinggi dan otoritas tertinggi, menegakkan keadilan untuk rakyatnya. Apalagi yang kayak kita yang sangat berharap Pak Jokowi menjadi sosok ya hakim yang benar-benar adil, hakim tertinggi. Ini di mana Pak? Saya minta tolong lah Pak, dibantu. Jangan diem kayak gini sibuk bahasa. Juga saya sedihkan lagi teman-teman kepolisian. Saya itu sedih loh. Sekarang itu yang punya power itu hukum itu di tangan polisi atau di tangan MUI itu saya itu bingung Pak. Nggak tahu saya di mana itu sekarang. Keadilan itu yang megang siapa nggak tahu. Saya bertanya-tanya juga ini kehidupan kita sampai kapan kayak gini gitu. Apakah kita nunggu nunggu waktu aja ke alam maut semua kayak gini. Merdeka yang seperti apa yang bisa kita rasakan, yang bisa kita apa ya hari demi hari ini bukan makin bagus malah makin menyedihkan. Saya berharap lah teman-teman Polri bisa bantu, bisa bisa lebih tegas. Jangan mau dikendalikan oleh preman-preman agama. Silakan Pak Frans Lisi. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, jadi ini saya khawatir ini nanti akan ada kiriman tongkat Musa dari Yaman ini Pak. Hah? Tongkat Musa dari Yaman. kalau tongkat Musa masih bagus Pak. Ya. Jangan begitu. Oke, Gimana pemimpin ini Pak tunjukkan Lukulio. tongkat gitu? Pak Lukulio ini. Silakan Pak Lukulio. Pak Lukulio. Silakan Pak. Shalom, shalom. Shalom, Halo. shalom. Silakan Pak. Nah, salam Pak Paul ini lagi milad ya. Wah, Ya Mila, selamat barakallah. ulang tahun. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Makin bersinar kenabiannya nih. Ya, gini sih, aku sih merespon dari awal dulu ya yang disampaikan dari Pak Paul sih Pak. Jadi kelucuan-kelucuan apologet Kristen yang saat ini ya, saya sendiri juga sudah membubarkan diri. Jadi mereka nggak sadar otaknya itu ditaruh entah di mana hatinya mereka gitu loh. Dengan Sibu, Wanes, Tritunggal, Sabelian, apalah itu mereka nggak sadar. Mereka itu dengan seperti itu, mereka sangat bermanfaat banget bagi golongan kadrun pengusung khilafah. Karena ulah mereka itu konsentrasi non-muslim terutama Kristen itu akan terpecah terus. Begitu ada gereja dibakar, dipersekusi, ada orang ibadah dibawain golok, mereka bisa apa? Sudah terlanjur kocar-kacir semua dan mereka sangat bermanfaat jadi alatnya MUI seperti itu. Dan aku nyampein ini juga bukan sekali ini aja. Dan oke lah kayak gitu. Hari ini kamu mungkin bukan kamu yang kena. Mungkin besok, mungkin lusa keluargamu atau kamu yang kena. Sekarang dengan kelakuan mereka seperti itu, mereka sangat bermanfaat di luar sana, ya. Juga yang saya alami sendiri di tempat kerja, orang Kristen itu banyak dipersekusi, dipersulit keuangannya di hari mengalami hari ini. Bagaimana keuangan saya tiba-tiba kelem-keleman, semua dihanguskan sepihak tanpa ada kejelasan sama sekali yang dengan penjelasan nggak masuk akal. Karena saya ditawari untuk masuk agamanya mereka, tapi saya nggak mau. Loh, kita semua banyak ngalami dengan ulah mereka gitu, kita nggak akan susah bersatu. Yang ada akan dibunuh satu persatu. Mereka nggak sadar. Kalau mereka lagi dimanfaatin jadi alatnya setan. Ya. Gitu. Untuk memecah persatuannya gimana.
buahmu itu apa? Apa buahmu perpecahan ini? Apologet Kristen. Bukannya ayo ngusung ini ada minoritas entah dari saudara kita dari mana, dari Wahabi kayak dari apa kayak kita tidak peduli yang apapun mau dari si A kayak mau dari apa, mau dari istilahnya sampai LDII atau apapun lah itu. Ya, ada yang mengalami persekusi, ada yang mengalami ataupun Kristen yang apalah. Kita ada mengalami ataupun siapapun lah mengalami persekusi. Kita anak Tuhan, kita orang Kristen. Harusnya kan kamu tunjukkan nomor satu apologetik itu kamu buahmu, imanmu melawan yang jahat gimana. Bukan sibuk doktrin. Doktrinmu nggak ada hasilnya karena iblis sama malaikat ya, sama manusia. Iblis itu jauh lebih ngerti gambarnya Tuhan. Doktrin Tuhan kayak gimana lebih pinter menggambar Tuhan. Lah kalau manusia kelakuannya lebih bejat daripada iblis percuma. Kalau cuma sibuk doktrin yang gambar Tuhan, iblis lebih pinter, Pak. Setan lebih pinter gambar Tuhan doktrin kayak gimana yang benar tentang Tuhan. Tetapi buahmu apa? Apakah buahmu lebih bejat daripada iblis atau sama kayak iblis atau kamu benar anak Tuhan? Kamu apa namanya? Ada saudaramu yang lagi susah nggak bisa makan kamu bantu. Ada saudaramu yang nggak bisa punya pekerjaan, nggak punya baju kamu kasih. Kamu tolong. Ada saudaramu dipersekusi kamu bantu. Entah apapun dia, pokoknya saudaramu sesama manusia gimana. Lah kalau kayak gini terus, ya, nunggu giliran aja Pak. Kalau kita tidak bersatu Pak, hari ini kamu bisa cuek orang lain dihancurin. Ada gereja dibawain golok, kamu mungkin oke lah, kamu cuma bisa teriak-teriak, tapi karena kan ulahmu sendiri, orang sudah pecah semua, tidak bisa bersatu. Tolol itu namanya itu. Kristen tolol, apologet nggak punya otak itu. Makanya Pak, aku jelasin lebih detail lagi. Mungkin kalau bahasanya Pak Paulus susah dicerna sama bom-bom sama yang lain. Ya, dengan kamu sibuk doktrin kayak gitu, ya, kamu mengalihkan perhatian orang ke doktrin yang nggak jelas. Iblis lebih pinter Pak gambar doktrin tentang Tuhan Pak daripada kamu Pak. Tapi buahmu apa? Lebih baik daripada iblis apa enggak? Itu pertanyaan. Mau bersatu atau saling mengorbankan, saling menjual teman. Kamu menjual temanmu gimana? Ataupun kamu menyerahkan temanmu kemana? Nunggu waktu aja. Tuhan pun akan menyerahkan kamu ke sana. Apa yang kamu tabur pasti kamu tuai. Kamu mau bersatu atau tercerai-berai itu pilihan semua. Saya pun dan juga masalah gereja itu saya juga mau pertanyakan juga sama Pak Jokowi. Jujur. Ya, ini maaf loh sebelumnya. Saya bukan maksud menghina. Saya pun pendukung Pak Jokowi dari dulu. Cuman saya tuh bingung. Ini yang jadi presiden siapa? Di luar sana bilang Pak Presiden cuma lurah. Saya tidak terima. Cuman kenyataan yang kita alami kita minoritas. Kita apalagi yang double minoritas. Dipersekusi di berbagai bidang. Terkhususnya yang paling krusial adalah ibadah. Pak Jokowi cuma bisa ngomong, cuma bisa instruksi, cuma bisa pengumuman, tetapi tidak punya power untuk menindak itu gimana. Sama kayak Pak Lurah. Kenyataan yang kita lihat itu kayak gitu. Kita tuh sedih. Kita tuh berharap Pak Presiden itu punya power untuk menunjukkan bahwa Presiden itu memegang hukum keadilan tertinggi dan otoritas tertinggi, menegakkan keadilan untuk rakyatnya. Apalagi yang kayak kita yang sangat berharap Pak Jokowi menjadi sosok ya hakim yang benar-benar adil, hakim tertinggi. Ini di mana Pak? Saya minta tolong lah Pak, dibantu. Jangan diem kayak gini sibuk bahasa. Juga saya sedihkan lagi teman-teman kepolisian. Saya itu sedih loh. Sekarang itu yang punya power itu hukum itu di tangan polisi atau di tangan MUI itu saya itu bingung Pak. Nggak tahu saya di mana itu sekarang. Keadilan itu yang megang siapa nggak tahu. Saya bertanya-tanya juga ini kehidupan kita sampai kapan kayak gini gitu. Apakah kita nunggu waktu aja ke alam maut semua kayak gini? Merdeka yang seperti apa yang bisa kita rasakan, yang bisa kita apa ya hari demi hari ini bukan makin bagus malah makin menyedihkan. Saya berharap lah teman-teman Polri bisa
bantu, bisa bisa lebih tegas. Jangan mau dikendalikan oleh preman-preman agama, mafia-mafia berkedok agama, bertopeng agama. Nah, kalau kepolisian tunduk sama mafia bertopeng agama, terus yang jaga keadilan siapa, Pak? Kita berharap sama siapa? Itu harapan kita, Pak, orang kecil, Pak. Minta tolong didengar, perhatikan ya, minta tolong, Pak. Ya dari saya kayak gitu, Pak. Sandiamer ini unek-unek saya buat teman-teman apologetik sama pemerintah. Mantap, luar biasa Lukulio. Wah, udah lama nih nggak nongol di Lukulio nih. Sukses Iya. terus ya. Saya terus berdoa buat kamu ya. Siap, Luar Pak. biasa. Ini Lukulio ini harusnya ikut kelas apologetika kita. Kamu daripada mumet-mumet ikut kelas ini aja, evangelis saja Lukulio. Nah, nih. Saudara, memang mengerikan sekali saudara ya. Jadinya Anda pasrah ini kan karena Anda nggak punya power kan. Tapi terus kemudian mental minder wardah gitu ya. Mental budak, mental pecundang. Gereja-gereja ini kalau di gereja nyanyinya semangat sekali ya. Begitu sudah keluar dari gereja, kumpul ketakutan semua ya. Pecundang semua saudara ya. Serem saudara ya. Malah ngatain saya pengecut. Nah makanya pertanyaan saya selalu ya, kalian yang ada di Indonesia pun, kalian bisa bikin apa? Coba lihat saya. Banyak hal yang bisa saya lakukan untuk Indonesia. Ya, banyak yang bisa saya lakukan buat Indonesia saudara, dibanding dengan Anda yang ngaku-ngaku paling hebat, yang paling pemberani di Indonesia. Dan apakah saya kabur? Enggak saudara. Enggak saudara ya, justru kita melakukan strategi namanya ya, itu namanya pinter berhikmat saudara. Merdeka bisa bikin kasih makan orang Indonesia, bisa tolong banyak orang yang nggak bisa bayar sekolah ya, kita bisa bisa belikan sepatu baru tiap tahun buat anak-anak yang tidak mampu. Kita bisa bikin dapur umum, coba. Itu sudah ini Lukulio, lanjut lagi Lukulio. Saya sambil kerja ya, Lukulio lanjut. Iya Pak, Pak Permesta Pak. Pak Ya, Permesta. apa nih? Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.